Ada kabar terbaru lagi dan terupdate nih bro tentang pinjol tunaiku. Apakah pinjol tunaiku ini termasuk pinjol ilegal karena tidak terdaftar di OJK? Nah, ini penting sekali khususnya bagi teman-teman yang memiliki aplikasi pinjaman online dari Tunaiku. Apakah aplikasi pinjol Tunaiku ini kalau kita galbekan aman saat kita melakukan proses galbe pinjol bang? Ini pertanyaannya banyak sekali dan kita sudah banyak ambil informasinya tentang Tunaiku ini. Dan nanti di pertengahan video gua akan berikan visualnya, bukti-buktinya seperti apa. Tolong teman-teman di sini perhatikan, buka mata Anda, dengarkan, lalu teman-teman berani mengambil langkah galbe pinjol. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini gue akan membahas tentang pinjol tunaiku ternyata tidak terdaftar di OJK alias ilegal. Apakah aman kalau kita galbe di pinjol tunaiku? Lalu apakah pinjol tunaiku ini kalau kita nggak bayar pinjolnya, kita bisa kena sebar data dan nagihnya di luar kontak emergensi? Ini kita akan bahas secara detail, secara tuntas. Tolong teman-teman dengarkan video ini sampai selesai, karena saat gua nanti memberikan visual gambarnya ataupun videonya, teman-teman mengerti langkah apa yang harus Anda lakukan ketika teman-teman itu memiliki galbe di pinjaman online Tunaiku. Oke, sebelum itu teman-teman klik tombol subscribe dulu, like-nya, dan juga jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbe pinjol, ketikkan aja dalam komentar. Nanti apabila teman-teman memiliki komentarnya yang menarik, kita akan bahas di dalam video ini. Oke, di sini akan gue berikan beberapa bukti-buktinya bahwa pinjol tunaiku ini tidak terdaftar di OJK. Tolong perhatikan ini baik-baik. Yang pertama-tama kita masuk saja ke dalam sebuah Play Store dan kita sudah mencarinya yang bernama Tunaiku, pinjaman online cepat cair, dan untuk developernya PT Bank Amar Indonesia Tbk. Oke, jadi dia produk dari perbankan nih bro. Lalu kita lanjut lagi melihat tentang aplikasinya. Kalau kita cek tentang aplikasinya, ternyata tidak pinjol ini tidak menautkan atau tidak mencantumkan tanggal dan bulan perizinan pinjaman online dari pinjol tunaiku ini di dalam tentang aplikasinya. Tidak ada bro. Biasa kan ada tuh bulan berapa, tanggal berapa dia berizin di OJK-nya. Ini tidak ada. Ini salah satu tandanya pinjol ini tidak terdaftar di OJK. Dan selanjutnya di sini gue sudah mendapatkan sebuah website dari OJK-nya dan ini diupdate atau dirilis di bulan Agustus tahun 2018. Dan di mana judulnya OJK batalkan tanda terdaftar 5 penyelenggara fintech. Ini tahun 2018 bro ya. Dan kalau kita lihat daftar nama-nama perusahaannya atau nama-nama pinjolnya, ternyata PT Tunaiku Fintech Indonesia atau Tunaiku itu tidak terdaftar di OJK alias dibatalkan bro untuk izinnya. Dan di mana dari website OJK ini mencantumkan ya nama PT-nya, PT Tunaiku Fintech Indonesia. Yang kedua, OJK juga mencantumkan website dari Tunaiku, https://tunaiku.com. Oke, di situ ada dua ya. PT-nya dicantumkan, namanya juga dicantumkan, nama pinjolnya, dan yang ketiga adalah halaman websitenya. PT Tunaiku Fintech Indonesia dan atau Tunaiku ini tidak terdaftar di OJK di tahun 2018. Ya, sekarang tahun 2024. Ya, oke tuh bukti-buktinya sudah ada dua ya, baru dua. Bukti yang ketiganya adalah apakah benar pinjol dari Tunaiku ini tidak terdaftar di OJK alias ilegal. Bukti yang ketiganya tolong perhatikan, di sini gue sudah punya aplikasinya dan coba kita cek saja perizinan aplikasinya ataupun permissionnya dari aplikasi pinjol Tunaiku ini.
Kalian perhatikan baik-baik, dan dimana izinnya ini ataupun permission dari aplikasinya, dia ada foto dan video, kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, musik, dan audio, notifikasi telepon, dan izin tambahannya adalah akses informasi email. Wow, mengerikan sekali bro. Mengerikan sekali ya bro. Artinya apa? Artinya adalah kalau pinjol-pinjol legal berizin OJK, tentu dia itu memiliki 2 izin aksesnya. Itu tanda-tanda pinjol legal berizin OJK. Dia memiliki 2 tanda, yaitu dia aplikasinya hanya diberi izin lokasi dan kamera. Cuman 2 saja. Kalau pinjol-pinjol ilegal lebih dari itu. Kontak, log panggilan, SMS, ya apalagi dan lain sebagainya. Banyak sekali izin-izinnya dan bahkan bisa mengambil isi galeri kalian. Itu ya, buktinya ada 3. Dan selanjutnya kita masuk saja ke dalam halaman websitenya dari Tunaiku. Kalian lihat dan baca ini baik-baik. Nah, di sini gue sudah memasuki halaman website dari Tunaiku, dan dimana tolong perhatikan videonya ini. Ya, sebelumnya kan di dalam aplikasinya ada izin akses log panggilan dan kontak. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasuki ke bagian kebijakan privasi polis. PT Bank Amar Indonesia Tbk. Nah, disebut kami menetapkan kebijakan privasi ini untuk membantu penggunaan membuat keputusan yang jelas tentang penggunaan produk layanan yang kami sediakan. Oke, sampai situ nggak panjang-panjang. Dan teman-teman perhatikan nanti paling bawah itu kita akan bahas tentang kontak ya, akses kontak dan galeri. Di sini dia menjelaskan tentang akses kontak, log panggilan dan galeri. Tolong teman-teman ini perhatikan gue bacakan. Akun, izin akun. Kami akan mengakses informasi akun email dan nama identitas yang terdapat di perangkat Anda. Yang kedua, aplikasi izin aplikasi. Kami membaca aplikasi yang terdapat di dalam perangkat Anda. Versi yang digunakan, fitur dalam aplikasi, waktu penggunaan aplikasi, waktu terakhir kali diupdate izin yang diminta, dan dari aplikasi tertentu, statik, aktivitas, dan frekuensi penggunaan aplikasi tertentu. Gila, serem ini bro, aplikasi dari Tunaiku, serem ini bro. Ya. Dan selanjutnya aplikasi ini juga ya membaca kalender. Kami membaca data informasi yang ada di kalender, tanggal, acara, deskripsi, acara pihak yang akan datang. Waduh, jadi aplikasi pinjol Tunaiku ini bisa membaca kalender. Apabila di dalam kalender Anda itu memiliki jadwal, mungkin teman-teman punya kalender dalam handphone Anda itu ada jadwalnya, itu dia bisa baca bro, jadwal Anda. Waduh, ngeri. Yang ketiga ini adalah kontak, izin kontak ya. Tolong perhatikan dan dengarkan ini. Kami akan membaca jumlah kontak yang Anda miliki. Terakhir kali Anda menghubungi kontak tertentu. Waduh, serem bro. Nama kontak dalam perangkat Anda dan mengelola data kontak Anda. Ngeri. Mengambil kontak bro, ngeri. Device, izin perangkat. Kami akan memindai informasi mengenai perangkat Anda gunakan terkait dengan merek, tampilan perangkat keras, tampilan versi sistem perangkat keras, tampilan versi sistem operasi, versi software developer kit, SDK, penggunaan emulator dan status. Ngeri, dia bisa ngebaca tuh semua sistem dari HP Anda. Dan dia aplikasinya akan ngebaca juga apakah HP yang Anda gunakan ini di root atau tidak. Nah, kalau misalkan HP-nya di root ini, kemungkinan besar aplikasinya nggak mau berjalan bro. Ya, karena tidak diizinkan untuk akses root. Yang selanjutnya dari email, izin email. Kami akan memindai data email Anda, beberapa jumlah email yang masuk yang belum terbaca. Waduh, baca email juga ngeri. Ya. Yang selanjutnya dari izin galeri. Kami akan memindai data yang ada di dalam galeri Anda, baik menggunakan memori internal atau memori eksternal. Waduh, dalam bentuk format audio, video, ataupun gambar, serta jumlah ukuran file dan lokasi penyimpanan file dalam galeri. Bisa membaca galeri lu bro, baik itu di memori internal atau
eksternal ya. Gila, ngeri. General data, izin data general. Kami akan membaca data Google ya. Itu ID dari aplikasi Tunaiku, pembatasan iklan tipe Android, tipe perangkat dan bahasa. Nah, ini ada lagi yang SMS. Izin SMS. Kami akan memindai kode verifikasi yang masuk ke perangkat Anda saat Anda ingin melakukan login ke dalam layanan SMS atau SMS permission. Ya, ngeri. Terus izin media penyimpanan. Kami membaca dan mengelola data penyimpanan Anda seperti aplikasi yang terpasang di dalam perangkat, data yang berbentuk MP3 atau musik, MP4 atau video, TXT atau tulisan atau catatan, atau dalam bentuk lain, total memori yang digunakan aplikasi serta total memori yang digunakan dalam penyimpanan internal dan eksternal. Ngeri. Ya, jadi kesimpulannya adalah apakah benar aplikasi pinjol dari Tunaiku ini aplikasinya ilegal atau tidak terdaftar di OJK? Kalau kita lihat dari tahun 2023 dan di mana tahun 2023 itu tepatnya di akhir tahun 2023, OJK merilis bahwa ada 102 kalau nggak salah itu pinjol yang terdaftar di OJK. Dan di mana gue sudah baca itu tidak ada yang namanya Tunaiku. Pinjol Tunaiku tidak terdaftar di OJK di fintech lending. Ya, jadi kalau misalkan pinjol-pinjol itu kan adalah fintech lending, ya, fair to pay lending atau V2P. Jadi kalau pinjol-pinjol itu yang sudah terdaftar OJK masuk golongannya nanti P2P lending atau fintech lending. Namun di golongan fintech lending kalau kita baca perizinannya itu tidak ada bro yang namanya Tunaiku. Ya, apakah Tunaiku dan Amar Bank ini sama? Nah ini agak membingungkan bro, agak membingungkan. Sebenarnya Tunaiku ini apa sih? Nah kalau misalkan di internet itu Tunaiku itu adalah pinjaman online, fintech lending. Ya, dan ada lagi berita yang terbarunya tahun 2024 ini tentang Tunaiku. Teman-teman perhatikan dan baca ini baik-baik. Teman-teman baca, perhatikan baik-baik, gue tampilkan visual dokumentasinya. Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 ini dari berita kontan.co.id. Dalam judulnya, Amar Bank melalui Tunaiku telah menyalurkan pinjaman sebesar 10 triliun sejak diluncurkan. Kacau. Jadi ya PT Amar Bank dia itu telah menyalurkan pinjamannya ke Tunaiku sebesar 10 triliun. Artinya kan beda nih bro, Amar Bank dengan Tunaiku berbeda. Tapi ini menurut asumsi gue adalah Tunaiku dengan Amar Bank sebenarnya Tunaiku ini adalah produk dari PT Amar Bank. Apakah Tunaiku ini memang dia legal dan berizin, tapi izinnya itu nyangkutnya di Amar Bank. Ya, jadi satu izin dua perusahaan yang bergerak. Pintar juga ya, itu menurut asumsi gue bro. Tapi kalau menurut asumsi Anda, coba ketikkan dalam komentar. Ini berat bro, nggak jelas ini izinnya nih. Karena gue sudah coba cek-cek tentang izin dari aplikasi Tunaiku ini. Itu tidak terdaftar di OJK dan izinnya di tanggal berapa, di tahun berapa, di bulan berapa. Belum gue temukan bro. Ya, mungkin saja sini ada perwakilan dari Tunaiku bisa menjelaskan dalam komentar atau bisa memberikan klarifikasinya. Biar teman-teman semua nih tahu apakah pinjol dari Tunaiku ini statusnya legal dan berizin OJK. Kalau dia Tunaiku ini berizin OJK, dia masuknya di mana? Kategorinya mana? Apakah di pembiayaan, apakah di perbankan, atau di bank konvensional, atau di asuransi, atau di fintech lending atau pinjol? Kan nggak ada yang tahu bro. Sedangkan di dalam Play Store mereka itu mengatakan bahwa dia itu adalah pinjaman online. Masuknya apa? Di fintech lending. Nah, kalau misalkan dia ini aplikasinya sebagai pinjaman online, tentunya terdaftar di OJK. Kalau misalkan terdaftar di OJK, tentu dia memenuhi kebijakan dan peraturan dari OJK. Apa saja yang terutama dalam segi permission dari aplikasinya.
Kenapa harus ada log panggilan, ada SMS, ada kontak, dan juga ada galeri? Ini yang bahaya bro. Kalau lu galbay, kalau lu telat, apakah ini data-data lu diambil semua sama mereka? Ini yang teman-teman harus waspadai. Lalu bagaimana bang solusinya ketika gue punya pinjaman online dari Tunaiku? Santai dulu, nanti kita akan bahas. Dan juga tentang pinjol Tunaiku ini, DC-nya sudah ada. Pinjol dari Tunaiku, mereka sudah memiliki DC lapangan bro. Mereka sudah ada debt collector-nya. Ya, tapi status perizinan dari pinjol Tunaiku ini apa? Karena gue belum temukan, dan kalau gue cek di tahun 2023 untuk daftarnya, itu Tunaiku belum masuk. Kalau PT Amar Bank tentu dia masuk izinnya di perbankan bro. Apakah pinjol Tunaiku ini masuk izinnya di PT Amar Bank, atau PT Amar Bank memiliki produk lagi yaitu Tunaiku? Kenapa berbeda bro? Kenapa nggak disatukan aja dalam suatu platform? Dan Tunaiku itu kenapa nggak dijadikan sebagai fitur pinjaman online di dalam satu aplikasi PT Amar Bank? Contoh kecilnya adalah PT Bank Mandiri. Mereka itu mengeluarkan paylater dan pinjaman online. Nah, fitur-fitur dari paylater dan pinjaman online PT Bank Mandiri itu adanya di dalam suatu platform, yaitu kalau kalian punya M-Banking adalah, ya kalau kalian punya M-Banking dari Bank Mandiri ada fitur-fiturnya. Ada yang investasi, ada yang paylater, ada yang pinjaman online. Jadi dalam satu aplikasi bro. Nah kalau misalkan ya semacam kayak PT Amar Bank, kenapa dia berbeda? Ya kalau dia misalkan produk dari PT Amar Bank. Kalau misalkan bukan produk dari PT Amar Bank, ya seharusnya berbeda nih bro. Tentu nama PT-nya beda, nama websitenya beda, izinnya juga harus beda. Tapi ini ada pinjol dari Tunaiku ini memberikan izin permissionnya atau izin aksesnya ya kepada user, kepada HP-HP yang kalian gunakan. Itu ada log panggilan, ada SMS, ada kontak, ada galeri. Waduh, ini ngeri banget bro. Ya coba teman-teman ketikkan dalam komentar. Ya, bagaimana kalau untuk galbay di pinjol Tunaiku? Kalau galbay di Tunaiku, kalau kalian galbay di Tunaiku, tenang, nggak usah khawatir dan nggak usah takut, karena izinnya juga gue belum menemukan nih, legal atau ilegal nih bro. Ya, legal atau ilegal? Coba teman-teman ketikkan dalam komentar. Kalau teman-teman nggak mampu bayar, sudah nggak sanggup bayar di pinjaman online Tunaiku, lebih baik stop pembayaran kalian. Tunda dulu pembayaran kalian. Jangan dipaksakan. Mau dia produk dari perbankan keh, dari pinjol keh, dari paylater keh. Kalau Anda memang belum ada uang, jangan pernah paksakan bayar pinjol. Lebih baik kalian fokus dengan kehidupan Anda. Lebih baik kalian fokus dengan pemasukan atau pengeluaran Anda. Jadi mungkin segitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang, nggak terlalu lebar-lebar. Teman-teman coba ketikkan dalam komentar tentang Tunaiku ini. Sebenarnya agak ribet bro. Tapi kalau gua bahas lagi lebih dalam, nanti banyak lagi waktunya. Bisa 1 jam nggak kelar bro. Dan juga teman-teman di sini menyukai channel ini, silakan saja ketikkan dalam komentar. Ya, teman-teman menyukai channel ini, silakan saja klik tombol like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.